lambat. Kita tuh sampai masjid sampai habis asar. Belum maghrib lagi. Atau kisah orang Malaysia lah lepas ajan. Dua bini bawa entah umrah tenang. Jadi kalau orang hobi bakesah di kampung tuh sampai sini ini gawen bakesah serah. Iyalah. Belum ngeliat oh iya. Kok nyeplak orang tuh hayalnya kalau ada beliau tuh. Iyalah. Wah, mantep tuh. Dari mana sama lama, dari di Mekah sama lama memang apa yang gawe kita di Ulu di situ tuh rupanya. Kisah sawitnya lah. Ada jualan. Ini pengalaman ulun kan tuh yang dekat makam Rasulullah tuh guru. Ujar kan lurus terus malah itu nomor 19 lurus terus ulun. Makin damping tuh makin rasa Honda nangis, makin damping nangis selama itu damping sama hati ulun ini. Damping makam beliau nih. Pelang di anak tuh gate 4B tuh. Madinah. Gate 4B tuh. Nah, gitu loh. Ulun lihat di situ ada celah pula di nomor muka masuk ke ulun. Yang belakang tuh nyaman ya putar terus kan, putar masuk lagi. Oh ya alhamdulillah. Kan kada ku pada itu. Enggak itu hafal seorang orang aja kada hafal di situ. Kada di pada itu jalannya nyaman tuh. Makanya tadi takajut mana itu bujur aja kita sudah. Jadi pas di muka yang gerbang itu guru apa tuh guru? Gerbang keluar guru pintu tuh. Pintu Babus Salam namanya tuh. Sholat di situ ulun tuh kan. Oh. Mampunya sholat di situ aja. Sebenarnya mun pas waktu ajan, anak ajan tuh kita masuk. Pas kita tuh diberhentikan orang di par imaman nampar imamnya doang. Kita itu kayak slow bila anak ajan tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bisa pakai imam tuh sembahyang kalau hendak waktu zuhur asar di situ sembahyang pas di muka makam Nabi itu. Haji yang pakai baju anu tuh lain askar. Baju jubah. Ah, jubah. Dari muda aku tuh dari singotnya hirang sampai putih ini. Tahu tuh dengan orang itu hitam pemegang kuncinya tuh. Ulun tuh yang hati ulun bismillah orang ini pasti rancak ke makam Rasulullah itu. Penyalamnya tuh niat ulun penyalamnya tuh. Terus salami langsung tariknya bro. Iya. Bagus terus. Bagus. Kita tak ibarat tuh subuh. Kata Anda kan sepatu lo di situ tuh. Haji. Istighfar katanya. Guru siapakah yang disebut dalang itu? Dalang itu yang menggerakkan. Dalang itu yang menjadikan wayang. Menjadikan wayang bergerak tuh dalang. Jam berapa kita besok pulang bro? Kemana? Hah? Kemana? Ke mana teh? Pulang ke Jeddah teh. Besok kah pulangnya? Besok bro. Hah? Enggak. Di Madinah sudah. Di Madinah. Besok kah adik? Wah berarti orang yang garing tuh kada berarti. Hah? Berarti kada ketabulik sidin tuh. Belum bulik lagi berarti. Tanggungan siapa Ustaz? Tanggungan travel. Waalaikumsalam warahmatullahi Latifah M. Waalaikumsalam Latifah. Enggih. Mama Aupa Sarkani. Muara Kumam sudah siapkah Haris Arya? Bantu patwal Kominfo untuk kita berkumpul 14.45 dan bergeser dari Rujak menuju Suatu. Apabila ada perubahan akan saya infokan lebih lanjut. Terima kasih. Mama Aufa. Guru minta doanya supaya rumah kami payu, amin ya rabbal alamin. Latifah. Inggih. Rumah pian di mana dulu? Monnya miliaran tulakan ulun umrah. Jam 5 kurang 3 menit. Inggih insyaallah Latifah, insyaallah mudah lekas cepat payu. Amin ya rabbal alamin, sehat seberataan. Amin ya rabbal alamin. Inggih.
Wah, itulah. Terima kasih yang mengirimi hadiah. Terima kasih. Masya Allah, Bu Hanfian ini luar biasa. Mr. Gala. Oh, turunkan ke bawah lagi Habibian. Apa maksudnya? Apa saya dah lo? Suka kayak ini ulan. Amin. Iya. Ansari, terima kasih laporannya. Masya Allah. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah. Anak yang dikenal, Masya Allah. Donat, terima kasih. Sihat walafiat. Terima kasih Ji. Kabul hajat insyaallah. Judulnya apa nah? Biarnya mana? Beri judul. Biar fokus. Menunggu maghrib nih. Ini pian sudah beisaan ya Allah. Ini. Mudahan ulun bisa dapat pian. Doakan ulun umur panjang amin. Pian di mana dulu? Mun ke Banjar kayaknya bisa dapat ulun. Insyaallah. Sehat badan. Insya sudah bisa ini. Kami belum maghrib lagi nah. Aloh hadir asa ayah isur. Ulun sudah di Madinah Mr. Galai. Ini di Madinah. Ulun. Ini Mr. Galai. Guru kena orang dekat mama lah guru lah minta BP3 nih guru sebelum supaya tahu belum dicek in guru. Apanya? Ulun mama nenek sakursi guru. Oh. Sederet. Iya. Sian nenek berada pijat-pijat. Iya. Kena insyaallah di paling kau hakikat tawaf dan saya apa guru sama kalau hakikat. Pian kalau belajar hakikat itu jangan membeda-bedakan tawaf, sa'i, bagarak, badiam tuh ada dah hakikat tuh cuma satu aja. Kalau pian membeda-bedakan pecah kepala pian mengatakan itu aja. Ingatakan pian kalau bila pian bepandir hakikat tuh ansarilah satu aja. Ulun bagarak nih sama dengan tawaf, ulun melihat nih sama dengan tawaf, ulun memandang nih sama dengan tawaf. Apanya bedanya hakikat itu? Hakikat tuh kembali kepada yang sebenarnya. Tuh hakikat namanya. Kalau pian misalnya hakikat tawaf itu menghilangkan sifat 7, ya hakikat namanya kembali kepada satu namanya. Sama itu aja. Jadi hakikat tuh kita harus mengerti arti hakikat tuh yang sebenarnya apa. Kalau pian masih berjalan direkam aja, direkam aja, itu pian kada sampai ke hakikat. Kada bisa pian sampai ke hakikat. Bila hakikat tuh namanya wahdatus suhud namanya. Satu aja pian pandang. Bila berzikir hakikatnya kita kada berzikir. Sudah, itu hakikat namanya. Jadi tawaf, sa'i, seluruh alamnya hakikatnya satu aja Nur Muhammad. Satu kalau mengaji Nur Muhammad. Kalau mengajinya di sifat dan apal Allah Ta'ala, seluruh alam ini hakikatnya adalah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Sudah, hendak tawaf kah, hendak sa'i kah, hendak apa kah. Sebenarnya harus seperti itu. Pian kalau belajar ilmu hakikat itu harus bisa namanya mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Nah, adapun orang belajar rakam itu mim ha mim dal itu untuk kepahlawanan. Kalau gurunya kada bisa menjelaskan, dia kada mencapai ma'rifat. Kada sampai mencapai ma'rifat, dia akan bertahan di rakam itu aja seumur hidupnya. Seumur hidupnya nanti dia bertahan di rakam. Bila ada orang bepandir di karasinya tuh. Karena dia kada wasil. Kada sampai wasil karena dia pahamnya itu di ilmu. Artinya orang itu ma'rifatnya baru di ilmu, bukan sampai kepada ma'rifat yang hakiki. Jadi seperti itu ansarilah, berhati-hati. Belajar hakikat itu seperti itu. Ulun orang Batakan, ulun rancak mendengarkan pian membahas masalah sakumpul hadir, Masya Allah. Madura hadir, Masya Allah. Mohon doanya gurulah biar bisa juga ke Madinah. Amin. Ayah isur inggih. Oh inggih guru. Mudahan pian sehat. Amin ya rabbal alamin. Salam ulun dari Sungai Danau guru. Masya Allah. Mr. Galai.
izin nyimak. Ngopi guru, ada kopi itu. Belum minum obat. Guru selalu di Banjar guru. Sehat selalu guru. Tanggal 27 kena ulun sampai insyaallah ke Banjar. Nah, assalamualaikum minggi Ananda res masalah. Minggi. Lapa guru ini lapa guru apa jadi? Lapa guru yang mau belajar direkam kada paham-paham itu puntal ulun. Kalau direkam itu pasti karena guru seikong rakamnya kayak ini pulang. Seikong gurunya rakamnya kayak ini. Betakun aja dengan guru, intinya rakamnya apa? Guru tuh. Intinya rakamnya ini apa artinya? Nah, itu pian betakunnya dengan gurunya. Jar gurunya itu pang sudah intinya. Nah, kada padang luas kurang Muhammad Rasulullah hadir. Itu kita tuh kebanyakan belajar tuh bahari itu dengan rakam. Al-Fakir hadir, semoga sehat. Amin ya rabbal alamin. Doakan keren, masya Allah. Duda keren. Nang di wasul-wasil itu apa guru? Wasil itu kalau bahasanya itu orang itu adalah melihat kebesaran Allah Ta'ala, merasakan kebesaran Allah Ta'ala, wasil. Kalau bahasa kitabnya tubadil. Tubadil itu artinya bahasanya itu berganti. Dia yang merasa mempunyai sifat, ganti dia dengan sifat rabbaninya. Artinya kita nih merasa mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai zat, hilang zat kita, sifat kita, apal kita. Itu namanya wasil ketika itu. Misalnya pian mahayalakan Ronaldo, lalu diri pian tuh pian merasa Ronaldo sebijian. Nah, itu wasil namanya. Wasil dengan Ronaldo. Bila pian tulah menyamusahadakan aku nih kada mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Rasa pian kada ada lagi pian mempunyai apal, mempunyai sifat. Nampak apal Allah Ta'ala aja digerak pian, didiam pian, di macam-macam pian itu nampak kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, itu wasil namanya orang ketika itu. Nah, itu yang kita, makanya kalau direkam kada maunya. Karena kenapa? Kalau direkam kada mau? Karena orang direkam itu inya merasa dirinya ada masih. Orang wasil itu sampai dia tuh merasakan dirinya kadada dulu. Baru diberikan rasa bujur-bujur kadada. Bahasa kita nih, ya Allah, ulun nih kada mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai hidup. Kada pian yang hidup. Lalu dirasakan hidupnya itu dengan hidupnya Allah Ta'ala. Bergerak dengan geraknya Allah Ta'ala. Seperti itulah namanya wasil. Dan itu sebentar aja. Nah, orang yang wasil itu pemulaannya adalah musahadah. Namanya menyaksikan dulu. Menyaksikan apa? Menyaksikan aku kada punya gerak. Harus disaksikannya dulu. Dinyatakan bahasa kita itu. Itulah namanya makam musahadah namanya. Pian harus menyaksikan diri pian ni kada beisi gerak, beisi diam. Sabarataan itu kepunyaan Allah Ta'ala. Bila kada meliwati makam itu, pian kada bisa wasil. Kayak apa aja tingginya ilmu pian. Kayak apa aja banyaknya kitab pian. Kada bisa pian mencapai wasil. Kalau pian masih merasa aku, merasa ada, pian kada bisa akan mencapai makam siapa yang ada sebenarnya. Insya Allah ketemu di haul abah guru Muhammad Khapin, Masya Allah. Guru Tanjung hadir, inggih. Kena ulun ke Tanjung tanggal 13. Mesi haul kaya awi rundun. Guru apa doanya agar sikap bebini? Doa agar sikap bebini. Lakian kah? Kalau lakian baca banyak ya wadud 129 kali baca ya wadud pagi dan sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang menelingnya. Izin guru tambilahan, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini Miskiah. Alhamdulillah, udah keren guru. Apa doanya agar sikap tadi itu baca ya wadud 129 kali pagi dan sore kalau laki-laki. Sama apa? Antimo. Cisaat Om Bima. Guru apa doanya agar sikap dapat jodoh tadi itu dulu pada kanda. Nah, tapi yang pian pelajari ini paling nyaman sudah. Masya Allah. Salam santuy, nyata paling nyaman. Paling nyaman tuh karena berdasarkan pengalaman. Pengalaman kita itu yang berakam itu sudah kita jalani semua. Yang melalui rakam kah, melalui zikir kah, melalui musahadah kah. Nanti kalau pian sudah dibukakan itu, pian tahu sudah jalan yang paling nyaman. Hendak ulun sambetakan langsung, gin bisa ya. Hendak sekali menarik napas saja, gin bisa orang wasil. Asalkan sudah paham.
Orang yang sudah paham itu sebenarnya, orang sudah mengerti ilmunya itu, tinggal kita itu mencari guru untuk membukakan kita itu wasil. Karena orang itu walaupun punya guru, punya punya ilmunya, tetapi kada ada guru yang membukakannya, itu kada bisa wasil lambatnya. Karena guru itu tahu cara memutarnya supaya dia terbuka pintu ma'rifatnya itu. Iya. Kalau gurunya sudah sampai wasil. Kalau gurunya sudah sampai wasil itu mudah pian belajar dengan guru yang wasil itu. Pian berpandiran dengan sidin bisa pian wasil. Kada usah pian belajar baiman. Karena orang yang sudah wasil itu kalau kita berpandir dia akan membawa kita kepada makam wasil. Kenapa? Karena bila dia berpandir, berbicara, itu langsung dari sirnya, bukan dari nafsunya, bukan dari ilmunya, ndak. Tapi langsung dari sirnya. Tinggal sampian bisa memancing kada. Bisa memancing-mancing kada sir sidin itu keluar. Nah, apabila sidin sir keluarnya, sir sidin itu berarti itulah ilham dari pian. Nah, jadi seperti inilah. Kalau kita berwiritan, itu untuk mencapai wasil itu harus datang warid. Warid dari Allah Subhanahu wa taala baru kita bisa wasil. Tetapi kalau pian itu berhadapan dengan guru yang wasil, maka pian kada mendapatkan warid. Waridnya di mana? Di muntung, di mulut guru pian itu nah wasilnya. Pian ikuti perkataan beliau, mulut beliau itu pian rasa makan terus setiap beliau berbicara pian wasil. Bukan melalui daripada warid yang diberikan di dalam dada pian. Karena gurunya ini wasil, setiap pian pancing dia keluar arahannya, irsadnya melalui guru tadi itu. Maka guru tadi pian dengarkan pembicaraannya itu. Setiap beliau berbicara atau di dalam pengajian pian rasapi itu keluar, apalagi berduaan pian. Kalau pian berduaan, pian rasapi pembicaraan beliau itu membawa pian kepada makam wasil itu. Kenapa? Karena yang keluar daripada mulut beliau yang sudah wasil itu adalah ilham minallah. Itu ilham benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lezat menyampaikannya, kita pun lezat mendengarkannya. Ikuti ya wasil pian. Gitu. Kalau dibukakannya wasil paling tidak pian merasakan kelezatan waktu beliau berbicara. Merasakan kelezatan. Nah, kalau pian merasakan kelezatan orang berbicara ilmu ma'rifat, itu berarti yang dibicarakan yang keluar dari mulutnya adalah warid minallah. Itu benar-benar dari sir minallah berarti. Nah, itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nafsunya. Nah, itulah pian perhatikan guru yang wasil-wasil itu. Kalau dia berbicara itu membawa ke arah pian itu mencapai ma'rifat. Berarti wasil itu lewat rasa lah guru. Rasa, kada usah memikirkan rasa. Amalkan aja dulu. Kena pian mau merasakan kada seperti itu. Beramali aja. Yang pasrah namanya gitu itulah. Menyatakan, merasamakan, meyakinakan namanya kita itu. Merasakan diri kita kada maujud, merasamakan diri kita kada maujud, meyakinakan diri kita kada maujud. Tetapkan di situ sudah. Dada amaliyahnya, amaliyahnya dengan zikir napas, dengan zikir zahir Allah Allah atau dengan musyahadah. Caranya macam-macam caranya itu supaya wasil itu. Ada namanya zikir zahar, ada namanya zikir sir. Zikir jahar diucapkan Allah Allah di mulut, atau zikir jahar la ilaha illallah. Zikir sir bisa juga diucapkan dalam hati Allah 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 Allah, sambil dirasakan Allah yang maujud, Allah yang punya sifat, Allah yang punya afal, aku kada punya afal. Allah Allah, bila ada timbul rasa di dalam hati kita na maujud, tenggelamakan Allah yang maujud. Kada merasa kita punya afal, Allah yang punya afal. Atau dengan zikir sir yang lain, yaitu dengan musyahadah, dirasakan, dipandang, dilihat gerak dan diam kita ini, rasakan aku kada punya gerak, punya dia, punya semuanya kada. La tataharaku jarah ila biiznillah, aku bergerak ini kecuali digerakkan Allah. Pandangi, lihati, rasakan bergerak, diusap badan kita, dirasakan waktu mengusap, ketika mengusap badan kita, rasakan itu adalah apalnya Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan itu apalnya Allah taala. Seperti itu caranya merasamakan, memesrakan. Berguru itu seperti itu. Kalau kita mengaji aja kada mau dapat kita. Kita berguru itu harus dengan cara pengamaliyahkannya. Bagaimana cara mengamaliyahkannya? Kenapa orang berzikir sekian ribu tidak merasakan lezat? Karena dia tidak tahu
bahwasanya dia terus yang merasa berzikir, sehingga dia dalam berzikir merasa capek, merasa lelah. Kenapa? Karena dia yang berzikir. Di waktu dia berzikir, dia tidak menyaksikan siapa yang berzikir. Nah, itulah panjang ceritanya jadinya. Alhamdulillah. Tapi guru, jika kita sudah tubadil itu yang mendengarkan kita pandiran izin disangka iya, itu kalau orang awam seperti itu kan, khusus kita aja yang mendengarkannya. Kalau sudah tubadil itu kan itulah timbul namanya sir, namanya khatar namanya. Anda ngabulik tosen boy, nah, minta rida guru minta halal enggih. Masyaallah. Guru ulun pernah dengar ada salat Nur Muhammad. Itu kayak apa guru? Ini Nur Muhammad nah kada usah salat gen. Itu kita tara produksi lah kada mengerti arti Nur Muhammad. Jadi sembahyang Nur Muhammad ya. Beda-beda kada sembahyang kada Nur Muhammad lah. Kita ini diliputi Nur Muhammad, bepandir, mendengar, melihat kayak semuanya Nur Muhammad. Bila kita sembahyang Nur Muhammad yang sembahyang, bila kita berjalan Nur Muhammad yang berjalan, kita bepandir Nur Muhammad yang bepandir. Makanya gurunya itu kalau kada paham dia pasti membedakan. Ini sembahyang Nur Muhammad ya. Mun ulun ini bepandir aja Nur Muhammad. Amun butul tuh sebijian namanya butul. Pian anak di mana aja pasti butul, yalah. Butul tuh pian anak di mana aja, anak di atas digerakakan gak didiamkan namanya butul. Kalau diri pian tuh ngarannya Nur Muhammad sebijian. Hendak sembahyang kayaknya, hendak kada tetap ya Nur Muhammad. Cuma pian aja memandangnya kada Nur Muhammad, terhijab namanya pian, terdinding dengan diri pian, sehingga pian kada menyatakan diri pian Nur Muhammad. Jadi kada mau mesra Nur Muhammad itu dengan pian. Kenapa? Karena pian merasa diri pian ada, sehingga Nur Muhammadnya tenggelam. Coba pian itu merasa Nur Muhammad yang ada, maka diri pian yang tenggelam. Waktu sembahyang kah, waktu berjalan kah, Nur Muhammad aja yang mewujud. Nah, seperti itu. Tuh gurunya tanggung masih belum wasil lagi dengan Nur Muhammad. Kada paham lagi gurunya. Ujar gurunya ini sembahyang Nur Muhammad ya. Berarti bila kada sembahyang tuh terpisah lahnya dengan Nur Muhammad. Nah, itu jangan sampai terpisah dari Nur Muhammad. Kenapa? Karena kita ini kenyataan Nur Muhammad. Kada bisa terpisah kita dari Nur Muhammad itu. Guru apa doanya saat genting rambut akikah anak? Kada ada niat aja, kada ada. Dan doanya kada ada bang lah. Cuma dibacakan di situ nang apa namanya itu. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disuruh membacakan Alam Nasrah lawan Inna Anjalna. Lawan di apa namanya itu dibacakan surah apa itu namanya itu Innallaha astafa itu. Itu aja. Waktu gunting rambut kalau anak enggih itu aja yang dibacakan. Baca di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua parak bab terakhir, kurang lebih 20 lembar lah, 50 lembar lah. Dari bab terakhir itu ada bab akikah. Ini juz kedua Fathul Mu'in. Izin guru, kada apa-apa lah kita ini mun dilihati lain jikir, di hati lain jikir atau salawat, tapi di hati yang ada hanya murabi boleh aja kada apa-apa. Nah, inilah murabi pian aja yang ada di hati kada apa-apa. Itu namanya pian memanakkan diri pian pada murabi pian. Jadi orang itu bisa wasil kepada Allah Subhanahu wa taala satu, yaitu memanakkan dirinya terhadap murabi mursyidnya, yang kedua memanakkan pada Nur Muhammad, yang ketiga memanakkan pada jalur tauhid. Urun rinciakan. Orang yang panah di dalam murabi mursyid itu sama dengan panah pada Rasulullah. Panah pada Rasulullah itu sama dengan panah pada Nur Muhammad. Karena Rasulullah itu pada hakikatnya adalah Nur Muhammad yang nyata. Nur Muhammad yang langsung tajalli. Bila sudah panah pada Rasulullah, pasti panah pada jalur tauhid. Karena Rasulullah itu panahnya adalah pada sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi kalau pian misalnya memanahkan diri pian pada nur, pada guru pian, itu sama aja pian memanahkan diri pian terhadap Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu hakikatnya adalah Nur Muhammad sebijian. Al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Nabi itu siapa? Yaitu kenyataan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kenyataan siapa? Kenyataan Nurullah. Jadi sama aja, kada apa-apa pian. Wahyu, Masya Allah, wahyu. Lancar pandir Jawa ya. Guru dari makhluk hamba milik Allah jualah, guru bukan milik kita. Masya Allah. Apakah masuk wasil itu panah? Iya.
Bila wasil itu pasti fana, bila fana pasti wasil. Tetapi fana dan wasil itu ada dua tahapan. Satu fana di makam musyahadah itu belum fana namanya ibtidaul fana, yaitu makam musyahadah. Makam musyahadah itu makam menyaksikan, namanya ibtidaul fana namanya. Ibtidaul fana kanulah. Biasanya aku menyatakan diriku la maujud, la kudrata, la iradata, la hayata. Itu fana namanya. Memanakan diri tapi di makam musyahadah namanya. Menyaksikan dirinya kada maujud, kada bergerak, kada berdiam, kada mendengar, kada melihat. Itu namanya ibtidaul wasil atau ibtidaul fana. Kalau fana yang sebenarnya dia kada menyatakan lagi, tetapi sudah merasakan memang benar-benar dia kada maujud. Itulah namanya wasil atau fana yang sebenarnya. Guru biar jauh dari pantauan orang yang berniat jahat. Guru biar jauh dari pantauan orang yang berniat jahat. Baca Allah wahdahu la syarikalah. Wa anna wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jarlon Batamuai. Sir itu apa guru? Nggak ada usah bicarakan sir. Sir itu hatar kalbi namanya. Sir itu ada tingkatannya. Nanti ada sir akal, ada sir setan, ada sir malaki namanya, ada sir rabbani namanya. Itulah macam-macam sir itu ulun aja lah. Sir itu. Mun kita tuh berpikir namanya sir akli namanya. Kita nih berpikir ya, lalu timbul di hati terang pikirannya itu sir namanya. Berpikir tapi berpikirannya untuk nang jahat tuh sir syaitani namanya. Lalu kita berpikir hendak berbuat baik, hidayah namanya, sir malaki namanya. Adapun orang yang beramaliyah dengan sampai kepada makam wasil, nah itu barulah duni namanya, sir rabbani namanya, yang langsung minallah. Sir rabbani itu adalah terbukanya kalbunya, terbukanya basariahnya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu di hatinya. Itulah namanya sir yang sebenarnya. Itulah sir rabbani namanya. Bisa berupa ilmu, bisa berupa hikmah nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sir itu kada bisa dicapai terkecuali wasil. Jadi setiap orang wasil belum tentu mendapatkan sir. Tetapi kalau orang yang sudah mendapatkan sir, itu pasti orang itu terbuka futuhatnya. Karena tidak akan mendapatkan sir seseorang itu terkecuali melalui terbuka futuhat dulu. Melalui makam jajab, yaitu terbukanya pintu ma'rifat atau wusul atau fana dulu. Jadi orang itu kada sampai ke makam sir kecuali melalui makam fana dulu atau wasil. Kalau kada percaya buktikan ya. Karena itu kada ada ranah di kitab, kada ada. Kecuali orang yang menjalani, orang yang tahu nanti, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyahadah itu kadang sampai di makam musyahadah saja dia merasakan kelezatan saja di waktu musyahadah, tetapi dia tidak dirasakan kefanaan. Ada orang yang sampai diberikan kelezatan lalu dia fana tapi tidak diberikan sir. Karena fana itu adalah kuncinya musyahadah. Baru dia fana. Fana itu adalah kunci daripada terbukanya sir. Sir itu adalah terbukanya, kunci daripada terbukanya asrar, sir yang lain. Seperti itu tingkatannya. Jadi kalau orang itu sudah bisa fana, lalu dia tenggelam dalam kefanaan itu, terbuka tuh rahasia. Sir diberikan Allah Ta'ala di dalam hatinya, rahasia. Rahasia itu terbuka, bertambah ma'rifat dia, bertambah kenal. Bahasanya tuh ulun ini pian sudah bertemu dengan ulun. Lalu ulun kisahkan dengan pian, aku ini sebenarnya kayak ini, aku ini sebenarnya kayak ini. Dipandirinya bahasanya tuh. Dipandiri oleh Allah Ta'ala. Ika mana tahulah rahasia ini bahasanya tuh. Bahasa kita, tapi bahasa sir itu lain seperti itu. Maksudnya kalau kita kenal dengan seorang, bertemu dengan seorang, maka ketika kita itu bertemu, ada yang sempat berbicara, ada yang tidak. Cuma kenal aja, melihat saja. Nah itu ma'rifat namanya. Tetapi ma'rifatnya belum terbuka sirnya. Kalau terbuka sirnya, bertemu dengan seorang lalu dia berbicara, akulah Allah. Akulah Allah. Misalnya seperti itu. Ika mana tahukah dengan sifatku? Dinampakkan di gerak kita, di diam kita. Seperti itu. Semakin terbuka sir, semakin ma'rifat seseorang. Maka semakin tenggelam dia dalam kelezatan, kesempurnaan itu, semakin terbuka lagi sirnya. Jadi orang itu tidak akan mendapatkan sir kecuali melalui makam fana dulu.
melalui dia dipanakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat itulah yang terbuka karena dia tidak mempunyai sifat. Sifat itulah nanti yang terbuka, membuka rahasia sifatnya, membuka rahasia afalnya, membuka rahasia zatnya. Bukan kita yang melihat tetapi dilihatkan. Ujar Allah Ta'ala kan ija ahabbahu. Apabila aku cinta akan itu hamba tadi dengan mengerjakan yang sunat, yang fardu dikerjakannya, hatta ahibahu, ya Allah Ta'ala. Sampai aku cinta dengan inya. Bila aku cinta, ya Ta'ala, kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yubsiru bihi. Ujar Allah Ta'ala, kena inya itu mendengar dengan pendengaranku, melihatnya dengan penglihatanku, berjalannya dengan berjalanku. Nah, itu berarti dia tidak ada lagi mempunyai sifat. Hadis kursi itu kan seperti itu. Disitulah terbuka namanya sir nanti pian. Aku dulu aja masuk ke rumah gubernur, dilihat akan gubernur lemarinya, dilihat akan sidin ranjangnya, dilihat akan sidin dapurnya. Nah, itu menandakan bahwasanya orang itu sudah termasuk di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Dimasukkan di dalam rumahnya, yaitu sifatnya yang wahdatul wujud tadi itu. Nah, di situ di mana dia hendak membukakan. Dibukakan Allah Ta'ala. Apal dibukakan Allah Ta'ala. Bila pian bergerak melihat tuh kenyataannya. Bila pian berpandir, nampak pian berpandir, pian bukan pian yang berpandir, tetapi dia yang berpandir. Panah pian semakin asik terus, pian berduduk. Rasa pian itu kada berduduk. Tetapi setiap pian berduduk, pian asik berduduk dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan sifatnya pian berduduk. Nah, itu baru pian namanya bujur-bujur dapat sir namanya, sampai kepada makam sir. Itu keasikan ulun berpandir dah. Ini di paling kau. Assalamualaikum guru, minta rela batakun, maksudnya kayak apa nikah batin pas setelah nikah? Nikah batin ini kan orang yang sudah nikah, baru dia nikah, satunya mengucap kalimat tauhid, satunya mengucap kalimat syahadah Rasul. Misalnya dua laki bini, yang laki mengucap la ilaha illallah, yang bini mengucap Muhammad Rasulullah. Atau yang laki mengucap asyhadu alla ilaha illallah, yang bini mengucap Muhammad Rasulullah. Itu namanya nikah batin namanya. Nah, tapi pian harus hati-hati bila orang ini mengucap dua kalimat itu berpagatan, itu kada mau terpisah pian. Bila mati kada lawas tuh nang laki mati atau nang bini mati. Bila nikah batin itu pian bisa cepat mati. Bila laki itu mati kada lawas karena kalimat syahadat itu kada bisa terpisahnya. Kada bisa pisah. Itu secara syariat. Adapun nikah batin secara hakikat yaitu menggabungkan zahir dan batin kita. Batin ini adalah kenyataan daripada zahir. Zahir kita ini kenyataan daripada batin. Makanya kita ini kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Yaitu rahasia daripada batin kita, yaitu la ilaha illallah. Rahasia daripada zahir kita Muhammad Rasulullah, yaitu kenyataan daripada batin kita. Itu nikah batin dum namanya. Menggabungkan zahir dan batin dengan pandangan wahdatus suhud namanya. Satu memandang. Yang zahir kenyataan batin, yang batin adalah kenyataan yang ya, itu namanya nikah batin. Seperti itu. Iya salah. Ini ziulun najat. Amin ya rabbal alamin. Adakah rasa yang kada bisa kita rasakan guru? Kada mau kita. Kita itu rasa itu pasti kita merasakan di jamal dan kamalnya. Hatta kita dalam keadaan panah, terkecuali kita dalam keadaan sir, nanti dalam keadaan jauh. Yang kita itu kada mampu lagi. Itu pian gila dah. Itu pian gila. Kalau pian kada merasakan lagi, pian tenggelam benar-benar di dalam sir itu, pian gila. Kada ada bujur merasakan lagi pian. Itu biar. Kalau kita misalnya panah saja sampai ke makam sir itu kita masih merasa asik aja kita itu. Itu belum gila lagi kita. Belum gila. Adakah rasa yang kada kita rasakan? Setiap kita dalam kepanaan itu kita asik dan kita merasakannya. Kecuali tadi pian sudah tenggelam di dalam sirnya, nang pian kada mampu lagi, pecah badan pian, pecah perasaan pian, pecah zat pian. Nah, di situ pian bujur gila tuh. Kalau pian kada punya murabi mursyid, seumur hidup pian jajab gila di dalam keasikannya itu. Makanya pian harus berguru, karena kita tuh menerima sir nanti itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau tidak mampu keluar kita. Itu pian aja nanti yang merasakan. Amun pian sampai ke situ. Amun tidak bisa sampai ke situ, orang sadar aja terus di dalam kepanaan tuh sadar sampai di makam terbukanya terus sir itu. Sadar aja terus. Kada bisa kada sadar.
Asyik tau lah pian. Orang tuh melihat misalnya di gambaran asik mendengar musik tuh, sadarlah dia, sadar. Tapi artisnya tuh seolah-olah dia sudah artisnya. Dia jadi artisnya. Wah, dia jadi artisnya. Sadarlah dia, sadar. Nah, terkecuali dia benar-benar nanti kada sadar lagi, benar-benar tenggelam tuh gila orangnya. Gila jadi artisnya sudah berartinya itu. La mawjuda ilallah, benar-benar dah itu. Ciri-ciri orang wasil itu sebagaimana guru? Karena saya orang bungol. Kada bisa pian. Orang wasil itu kada betulisan di dahinya wasil. Cuma bila pian berparak dengan orang itu pian ingat lawan Allah Ta'ala. Nah itu termasuk orang yang wasil. Ingat pian akhirat atau nyaman. Pian bila melihat orang itu nyaman. Nah itu termasuk orang yang wasil. Walaupun orangnya biasa aja, tapi pian nyaman kalau dengan orang itu. Nah pian jangan pisahi orang itu. Orang itu jangan pisahi. Karena kada beciri. Karena orang yang wasil itu kadang-kadang dia menutupi dirinya. Sebagai orang yang wasil itu ditutupinya. Karena dia kada mau terganggu dengan dia berpandiran terus dengan hadratullah. Tenggelam di hadratullah itu kada maunya diganggu orang. Orang tuh asik misalnya dengan keindahan, keelokan. Maulah dia diganggu, kada mau dia. Makanya ditutupinya kadang-kadang tuh. Ditutupinya. Dia tetap asik dengan dia. Dia tidak kelihatan berzikir, tetapi dia senantiasa berzikir. Dia kada kelihatan selalu menyaksikan, tetapi dia menyaksikan terus. Karena gerak dan diamnya itu asik semuanya. Dia merasakan kebesaran sifat afalnya Allah Ta'ala. Dia tidak seperti orang memegang tasbih. Kadang dia itu tiduran aja. Karena warid dia berzikirnya sudah berdasarkan warid, bukan berdasarkan wirid. Paham lah pian? Kalau berdasarkan wirid berarti sesuai dengan di buku. Tetapi orang yang wasil ini dia berzikirnya kadang-kadang berdasarkan warid. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senangnya berabah-berabahnya. Senangnya berjalan-berjalan. Senangnya dia begendang-begendang. Tetapi setiap yang warid yang diberikan itu selalu menambah tajalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dia duduk-duduk seharian bisa berandam di banyu. Berandam seharian ya. Karena semakin dia berandam semakin dia tenggelam. Semakin asik. Nah, karena apa? Karena itu perintah. Karena kita ini kalau berwiritan sudah dibatas di atas daripada wiritan. Wiritan kita itu tergantung daripada ilham namanya. Itulah namanya warid namanya. Laulal warid maka wirid. Kalau kada ada warid itu dia menuruti warid itu. Makanya jangan meniru hal ehwal orang wali dalam berwiritan. Kita lain makamnya. Wali itu aja berwiritan di atas niur aja sidin dia. Itu makam sidin diperintahkan seperti itu. Waridnya. Dia senang kalau berwiritan di atas. Ada kita kada senang. Puyuh, lapah, macam segala. Dia tergantung dia. Nah itu kalau orang di bidang waridnya, wiritannya. Jadi wali itu macam-macam. Guru wasil sekarang di mana guru? Nah, minta ridanya. Guru wasil sekarang di mana guru? Wasil itu bukan kata-kata. Ulun di Samarinda sering lihat video pian, alhamdulillah sehat selalu. Rusmini, masya Allah. Waalaikumsalam. Tanggal 13 bulan kalender kah pian ke Tanjung Guru. Inggih, tanggal 13 bulan. Minta rida ulun menangkat telepon sebentar lah. Ini agak penting sedikit. Iya. Salam guru dari desa Penyumbaan. Oh siapa nih Penyumbaan nih? Strongman nih siapa dik? Sekdes kah? Nah ini kalau Tercium bau masakan haram. Hukumnya apa Ustaz?
Maksudnya tercium basmalah haram itu apa maksudnya? Misalkan orang masak babi kan terciumnya. Oh, ada apa-apa tercium. Enggak. Enggak ada apa-apa. Tercium masakan yang haram lah. Mantap juga lah. Imbat tercium lalu mendatangi kayak apa guru? Kada apa-apa juga. Mendatangi aja kan kada jadi masalah ya lah. Mendatangi ulun rasanya, nah itu baru bermasalah. Izin mengikuti. Masya Allah. Nah, karena belum tahu jaga setelah ilmunya yang anak ini normal ya. Derek enggak sih, Masya Allah, isi pahami. Nah, berarti yang baik jahat itu dari situ jualah guru lah. Minta rela. Sebenarnya kalau orang sudah memandang Nur Muhammad itu, ini pandangan hakikat lah. Kada ada Allah Ta'ala tuh menjadikan itu yang kada baik, kada ada. Kada ada sebenarnya. Ini pandangan hakikat lah. Karena di pandangan syariat beda. Karena Nur Muhammad itu adalah rahmat. Jadi orang yang sudah wasil itu kada pernah memandang sakitnya itu bala. Kada pernah memandang. Kada pernah memandang. Karena semua yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah kesempurnaan. Jadi kalau pandangan syariat misalnya orang ini sakit, mengeluh, wajar jadinya Pak orang syariat. Kalau orang hakikatnya kada. Memandang tuh semuanya. Kalau kita mengatakan di makam hakikat bahwasanya kenapa Allah Ta'ala kada paham, kada mengerti. Nah, dengan kita kenapa aku ini kada berduit, kenapa aku ini susah. Itu bagi orang yang awam. Bagi orang ahli hakikat itu kada boleh mengatakan itu. Kenapa? Itu sama dengan mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kada bersifat sempurna ilmunya. Kada sempurna sifat Allah Ta'ala itu. Arti sempurna itu Allah Ta'ala lebih mengetahui yang daripada yang kita ketahui. Orang misalnya lah kada pernah berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisul. Bisul lalunya berzikir dengan bisul tadi itu. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bentuknya seperti penyakit tetapi itu adalah rahmat bagi dia. Dengan bisul itulah ia menyebut nama Allah. Puluhan tahun kada pernah dia berdoa khusyuk. Ketika dia karena bisul berkhusyuk pada dia berdoa. Hatinya berhadap, dirinya berhadap, ya Allah, ampihkan aku, ampihkan sakitku. Nah itu pandangan syariat itu bala. Tapi pandangan orang hakikat sesenyum ajanya. Kada apa-apanya. Karena dipandangnya itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada pukus lah ya. Dengan diberikan tadi dia ingat. Jadi kalau kita memandang itu seperti itu. Jadi orang memadahkan ini bala boleh. Kada apa-apa. Sesuaikan aja dengan makam masing-masing. Maaf sebelumnya host guru. Izin pamit guru lah. Enggak Haikal Masya Allah. Guru gimana caranya biar selalu ingat. Nomor ya Allah namanya latihan. Ada kawabang kita tuh langsung ingat sampai terbuka pintu zikir. Pintu zikir itu lalu terbuka pintu zikir itu lalu kita diberikan namanya wasil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah wasil lalu kita melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Setelah kita melihat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu. Setelah kita melihat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu. Punya kekasih kita ini. Kita bawa terus. Maulah kita lupa dengan kekasih kita tuh karena barang ini selalu menempel dengan kita. Kada bisa lupa. Karena dia sudah mengerti bahwasanya barang ini ampun kekasihnya, dibawanya terus. Engkau wisi kah, kemana dibawanya terus. Bila dia pegang, dia lihat, pasti ingat. Nah, diri kita ini nih, sebijian dari luar sampai batin kita nih, ampun siapa. Maulah kita lupa. Nah, itu rahasianya adalah. Nah, kalau pian mengerti itu, kada bisa lupa pian. Karena ampun pian ini adalah kenyataan kasih sayangnya, rahman rahimnya. Nang nampak lawan pian. Dan pian tahu orangnya yang memberi pian nih. Memberi gerak pian, memberi penglihatan pian. Pian sudah mengerti. Ini adalah panah itu apa harus melenyapkan ego dan nafsu? Ya pasti, kadada. Kalau kada bisa sampai ke makam panah, kalau orang masih ada. Nah, orang itu tidak akan mencapai ma'rifat selama dia merasa harat. Merasa hebat, kada pernah akan mencapai ma'rifat. Nah, merasa hebat mempunyai ini, mempunyai sifat, mempunyai apal. Benar-benar kalau orang anak mencapai ma'rifat, mutu qabla antamut. Matikan diri engkau sebelum engkau mati. Maka engkau akan melihat siapa yang hidup sebenarnya. Nah,
agar disayang pasangan apa guru? Banyakin beri duit. Ya Allah dilah. Ya. Kawannya setuju aja nih menukarkan cincin, menukarkan bajunya. Itu banyak-banyak surface-nya. Kalau berdoa aja bisa aja Sarik Sidin masih tapi mau diberi duit Soekarno tuh segepok bah itu disayangi pasangan naga runtingnya. Pas saja lagi hamba malah ini ya pas saja. Puji sir itu apa guru? Kan ada lagi istilah puji sir. Kalau sir itu dia yang nampak. Ada lagi puji sir terhadap sir ada. Jorang puji kadim terhadap kadim ya kada. Puji kadim terhadap kadim itu adalah sirnya nampak. Kadim itu yang meliputi, sifatnya itu yang meliputi. Jadi kada ada lagi bang istilah puji kadim terhadap kadimnya. Itu kedua masih kada karena dia tuh mesra. Kada ada lagi. Nampaknya aja wahdatul wujud jadi nampak. Ini. Maghrib paham lah. Masalah. Banyak benar lebih 100 lagi pertanyaannya lah. Guru saat kita panah pada syekh saat kita ibadah atau berjalan. Merasalah syekh guru apa yang kita perbuat. Kalau pian murabinya, kalau pian yang dimurabiinya merasa, yang jelas itu panah pada syekh itu kita aja yang merasa biasanya. Kita yang merasa. Makanya orang itu panah pada syekh itu terutama dulu kalbunya terhubung. Kalau kalbunya kada terhubung kada bisa panah pada syekh. Ini harus sama-sama mahabbah, gurunya mahabbah, inya mahabbah. Karena pada sir bisa, panah pada jasad bisa. Kalau kita panah pada syekh itu kadang-kadang perasaan kita ini sama dengan perasaan guru. Itu namanya panah di sirnya sama. Nah kalau panah pada jasadnya kita merasa diri kita ini, gerak kita ini seperti guru kita. Nah orang yang panah pada sir itu kada bisa kalau kada ada sama cintanya dengan gurunya. Gurunya cinta dengan inya cinta dengan gurunya. Itu perasaan gurunya nanti aku perasaanku ini ya. Itu gurunya merasakan itu. Merasakan kayaknya guru ini uyuh ya. Kayaknya guru ini susah. Itu merasakannya karena sirnya terhubung namanya. Itu panah pada sir dengan gurunya. Kalau kita ini panah pada jahirnya itu kadang kita bergerak ini merasakan gerak guru kita. Nah, pian yang untung itu panah pada sir ketika pian mengajar. Pian mengajar ilmu tuh, nah, panah pada guru pian. Apalagi mengajar ilmu hakikat, panah pada guru pian. Maka pian kada merasa diri pian yang berpandir. Yang keluar itu adalah guru pian yang keluar ilmunya. Pian mendengarkan juga di ketika itu. Tuh sir pian berarti bertakluk dengan guru pian. Sir pian panah dengan guru pian. Nah, bila pian sudah bisa kayak itu berarti khalifah tuh pian. Khalifah dari guru pian tapi ya. Dia orang jarang menjelaskan ya kita ini kalau kada bisa merasakan kada tahu pian. Kada bisa pian itu. Makam itu kada bisa panah pada syekh itu paling berat. Karena makam pada syekh itu orang itu harus berkhidmah mahabbah. Zahir batinnya harus melihat bujur dengan guru, bertamu, berkhidmah dengan guru dan tidak beretirat dengan guru. Nah itu baru dia bisa panah pada syekh. Kalau kada ada bisa. Pian panah pada syekh itu berat karena pian jadi khalifah. Bila bisa pian. Bila pian merasa diri pian yang keluar ini adalah perkataan guru pian. Pian bergerak merasa diri pian ini bukan pian. Nah, itu berarti pian sudah di makam di mana pian itu bujur-bujur panah pada syekh. Berarti sir guru pian, rahasia daripada ilmu guru pian itu pian dapatkan berarti. Itu nang kada perlu belajar lagi pian. Khalifah guru namanya. Orang yang dekat dengan guru itu belum tentu jadi khalifah sidin. Kalau kada ada mahabbahnya dengan guru itu. Nah, itulah. Niat ya bersedekah. Ini ya. Kebanyakan bulok beloknya berkat Nabi yang iya tuh berkat Nabi. Ya kada tahu kita berkat Nabi itu nang mana. Karena itulah dijelaskan sayang ini. Kalau pian tahu mobil itu berjalan aja, kada tahu cara menjalankannya, kada bisa juga pian wasil. Biar pian menyambut berkat Nabi.
Aku ini ada berkat Nabi aja pian. Tapi pian kada bisa tahu caranya itu melihat berkat Nabi itu yang mana. Seperti itu pian. Ya. Makanya ada ilmu namanya. Ada ilmu. Orang pakai yang hangat di atas tuh mantap, yang dingin belum sadam. Wah, bajikan harganya dia itu deh. Apa? Berapa real itu? Di Nangabuli beli. Oh iya. Bujur ya, pinahannya anu kayak parasut itu. Nangabuli. Pasti sudah. Amang asetnya tapang. Rahasia diri lawan rahasia sir, beda. Kita inilah sir daripada diri kita nih, rahasia daripada diri kita ini Nur Muhammad. Kalau mengaji dari Nur Muhammad, rahasia daripada Nur Muhammad itu yaitu Nurullah namanya. Jadi kita ini al insanu sirri wa ana sirruhu aja. Insan itu jar Allah Ta'ala adalah rahasiaku. Artinya rahasia insan itu maujud karena ada sifat dan af'alku. Jadi dia maujud. Atau insan itu maujud ada rahasia yaitu Nur Muhammad. Adalah ya, al insanu sirri jar Allah Ta'ala. Ku titipakan, ku ulahkan rahasiaku itu pada diri insan itu yaitu Nur Muhammad. Wa ana sirruhu, kalau orang itu sudah mesra di dalam Nur Muhammad, maka rahasia daripada Nur Muhammad itu ya aku jar Allah Ta'ala. Ini ulun nanggamblang memadahkannya. Padahal kalimatnya itu dua aja, cuma kalau di makamnya musyahadah lalu kita harus merincikan seperti itu. Ujar Allah Ta'ala kan al-insa, jar perkataan ulama al-insanu sirri jar Allah Ta'ala. Insan itu adalah rahasiaku. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'lamu annabikum Rasulullah. Nah itu pian harus tahu tuh. Wa'lamu annabikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kamu tuh Rasulullah siapa itu? Yaitu Nur Muhammad tadi. Karena Nur Muhammad itulah maujud. Jadi rahasia daripada kita maujud ya Nur Muhammad. Rahasia daripada Nur Muhammad itu ya apa? Yaitu sirullah namanya. Yaitu af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad itu kan ada maujud. Yang maujud itu siapa? Yang ada itu kenyataan daripada kesempurnaan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Seperti itu sayangai. Nah itu mengaji lagi pian dengan guru. Pian belajar itu aja pian wasil. Belajar itu aja wasil. Kalau usah banyak belajar macam-macam. Bila bertamu guru itu padahal kan guru itu. Rahasia diri itu kayak apa cara memasarkannya. Cara memasrakannya al-insanu sirri wa anna sirruhu wa'lamu annabikum Rasulullah. Atau minta jelasakan guru, jelasakan Bang Ulun. Al-insanu sirri wa anna sirruhu dalam jalur Nur Muhammad tak? Ya, kalau gurunya ahli dalam Nur Muhammad pian bisa pas wasil tuh di situ sidin menjelaskan. Yalah, kita ini kan kenyataan Nur Muhammad zahir dan batin. Tinggal pian itu mun sudah betakun itu pian tinggal merasakan aja. Ujar sidin tarik napas sikam ya sidin. Yalah, tarik napas sikam. Rasakan ya sidin napas sikam itu. Rasakan tenggelam makan ikam di napas sikam. Rasakan tenggelam. Rasakan Nur Muhammad aja nama wujud ya sidin. Rasakan Nur Muhammad aja nama wujud. Rasakan ikam tuh Nur Muhammad aja nama wujud. Jahir ikam kada mawujud, batin ikam kada mawujud. Zahir batin itu pian rasakan di napas itu. Nur Muhammad aja nama wujud. Maka terbukalah rahasia anna sirruhu. Ujar Allah Ta'ala kena anna sirruhu berarti pian panat. Nur Muhammadnya hilang. Rahasia daripada Nur Muhammad itulah yang nampak. Di mana? Di batang tubuh pian kena yang nampaknya. Di pandangan pian, di pendengaran pian. Itu terbuka tuh berarti Nur Muhammadnya. Hilang Nur Muhammadnya yang meliputi Nur Muhammad yang nampak. Paham lah pian dah. Belajar kada usah banyak-banyak belajar itu. Kayak itu aja belajar. Tapi dengan guru nang ahli yang sudah wasil pian belajar itu dengan guru yang wasil.
puji sir, puji roh, puji hati, pujian daim, pujian hidah, pujian kada atau kebanyakan itu. Namun masih merasa ada memuji kada bisa wasil pian. Pian itu kalau masih memuji kada wasil. Dia itu kada memuji, merasa sudah kada ada lagi memuji. Terasa lah sudah. Yang ulun padahkan tadi. Kalau pian mengikuti ulun padahkan tadi itu pian merasa tak. Pian tenggelam di nur sebenarnya. Kalau ulun padahkan tadi itu, nah pian ikuti ulun tadi itu, pian tenggelam tak. Dia aku dalam sir masalah. Tiada wujud kitanya ya. Masya Allah. Nikah Nabi Adam lawan tenggelam. Kalau pian minta jelaskan di nur. Bagusnya kita itu dijelaskan di nur aja kita itu. Karena di Quran kan wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi wahdatul wujud tadi itu. Wahdatul wujud tadi bila pian sudah tenggelam, tidak ada nang maujud, bila pian tenggelamnya di Nur Muhammad kada maujud selain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa garang? Kenyataan, kesempurnaan sifat dan apalah ta'ala. Jadi kita tuh batasnya sampai kita memusahadakan Nur Muhammad saja sayang ay. Itu namanya wahdatul suhud namanya. Pian mensuhud satu aja nang maujud yaitu Nur Muhammad saja. Tarik napas pian, rasakan sallallahu ala Muhammad. Rasakan dua aja nang wujud, yaitu nang bersalawat kepada Nur Muhammad tadi itu. Sehingga Nur Muhammad itu mewujud. Ketika pian mengucapkan sallallahu ala Muhammad, nampak siapa yang menjadikan Nur Muhammad itu. Nang meliputi Nur Muhammad tadi itu, yaitu sallallahu ala Muhammad tadi. Allah Ta'ala nang bersalawat ya terhadap Nur Muhammad. Ala Muhammad itu ala Nur Muhammad. Nah kan Nur Muhammad itu bilanya jahir seperti kita ini namanya Muhammad dah. Jadi sallallahu ala Muhammad. Jahir Allah Ta'ala bersalawat kepada siapa? Kita ini Nur Muhammad. Kita ini Nur Muhammad. Bila pian merasakan bahwasanya pian masrakan Nur Muhammad, bila pian mengucap sallallahu ala Muhammad tuh nampak tuh Nur Muhammad tuh hilang di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam nang bersalawat tadi itu. Siapa yang nampak? Wahdatul wujud yang nampak. Jamal kamalnya Allah Ta'ala nang meliputi siapa? Nih Nur Muhammad nih. Nang meliputi Nur Muhammad nih. Sampai sini maghrib kurang. Maghrib sembahyang sampai maghrib. Karena moderator turung itu dianokanlah, direkamkanlah. InsyaAllah. Nah, InsyaAllah. Sampai sini kini kita sambung. Ulun bermaghrib dulu. Maghrib. Assalamualaikum. Hendak mano Nur Muhammad dulu. Menyatakan Nur Muhammad dulu.